Cerdiknya Iran meladeni AS, Israel, dan sebut dalam malapetaka adalah negara-negara maju. Luhut mengungkap soal pecahnya konflik antara AS, Israel, dan Iran. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan menjadi pembicara dalam kuliah umum di Auditorium Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani, Cimahi, Jawa Barat pada Rabu 11 Maret 2026. Dalam kuliah umum yang dihadiri 25.637 mahasiswa dan 1.090 tenaga pendidik Unjani Cimahi, Luhut mengungkap soal pecahnya konflik antara AS, Israel, dan Iran. Luhut mengatakan kondisi saat ini berdampak terhadap perekonomian dunia yang dihadapkan pada ketidakpastian tertinggi sepanjang sejarah. Hal itu dikarenakan rentetan perang dari Rusia-Ukraina, disusul ketegangan di Amerika dengan Venezuela. Karena tersingkirnya Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Delta Force, kini pecah perang antara Amerika Israel dengan Iran. Poin saya, ketidakpastian ini masih tinggi. Oleh karena itu kita di dalam negeri harus kompak juga menghadapi ini karena semua dunia menghadapi masalah ini. Kata Luhut dalam kuliah tamu bertemakan optimalisasi peran dan karakter mahasiswa dalam memanfaatkan bonus demografi guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Unjani Cimahi, Rabu 11 Maret 2026. Luhut menyinggung jika pecahnya konflik di banyak negara saat ini kebanyakan melibatkan negara maju. Ia dengan lantang mencontohkan bagaimana Amerika dan Inggris memicu konflik di sebuah negara dengan kesewenang-wenangannya. Tapi kalau jujur, kalian belajar sejarah. Sebenarnya yang menjadi malapetaka perang ini semua dalangnya adalah negara-negara maju. Anda lihat betapa Inggris yang menjajah lalu memecah Palestina dengan Israel. Anda lihat Amerika, negara-negara barat setelah Perang Dunia Kedua, Arab Saudi terpecah dengan Abu Dhabi, dengan Dubai, dengan semua. Beber Luhut. Belum lagi ketidaksukaan negara maju ketika negara-negara yang dijajah mendeklarasikan kemerdekaan. Seperti Indonesia pada tahun 1945 yang kemudian memicu gerakan kemerdekaan dari negara-negara jajahan lainnya. Jadi Indonesia ini menyatakan penyatu Asia Afrika, waktu itu menganggap kita salah, bahwa kita mendorong kemerdekaan negara-negara berkembang. Sekarang mereka ingin lagi melakukan kolonialisasi atau penjajahan lagi, dalam bentuk yang berbeda, kata Luhut. Di tengah konflik Timur Tengah yang masih memanas, Luhut menyebut Iran begitu cerdik ketika menyerang balik serangan-serangan yang dilancarkan oleh Amerika dengan sekutunya. Iran menurutnya begitu piawai memanfaatkan teknologi. Saya bilang ini perang teknologi. Anda bisa lihat betapa cerdiknya Iran memakai drone yang murah, tapi bisa terbang sejauh 2.000 km dan sangat akurat menyerang, mengenai sasaran apapun. Padahal Iran membuat drone yang murah itu membuat dampak yang luar biasa juga, sulitnya buat Amerika. Jadi dia harus menghancurkan pusat-pusat produksi daripada drone dan sistem pertahanan udaranya, kata Luhut. Luhut meminta mahasiswa mencermati bagaimana langkah Iran kala melakukan perlawanan terhadap negara yang menginvasinya. Ia mengupas bahkan sejarah Iran sebagai bangsa Arya yang tidak pernah berjajah. Mereka menguasai teknologi, dan jangan lupa, Iran itu adalah bangsa Arya. Saya ulangi, Iran itu adalah bangsa Arya, bangsa yang tidak pernah berjajah. Saya lihat Iran ini satu negara yang hebat dan semangat juangnya kuat, tidak mudah dalam menghadapi mereka. Kita lihatlah apa yang akan terjadi ke depan ini, kata Luhut. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat AS, Donald Trump, Steve Witkoff, bingung menjelaskan tentang bagaimana operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran akan berakhir. Di sisi lain, saat ini ketegangan di Timur Tengah terus meningkat. Saya tidak tahu. Yang saya tahu Presiden Donald Trump bukanlah sosok yang tepat untuk ditantang, kata Witkoff dalam wawancara pada Selasa, 10 Maret 2026 dengan CNBC ketika ditanya mengenai kemungkinan akhir dari operasi militer tersebut. Pernyataan itu muncul setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan menimbulkan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan melancarkan serangan ke wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Washington dan Tel Aviv pada awalnya menyatakan serangan yang mereka sebut sebagai langkah pencegahan itu diperlukan untuk mengatasi ancaman yang dinilai berasal dari program nuklir Iran. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kedua negara juga menyampaikan keinginan untuk melihat perubahan kekuasaan di Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, dilaporkan syahid pada hari pertama operasi militer tersebut. Pemerintah Republik Islam Iran kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari.
Perkembangan konflik ini memicu reaksi dari sejumlah negara, termasuk Rusia. Presiden Rusia Putin menyebut pembunuhan Khamenei sebagai pelanggaran sinis terhadap hukum internasional. Menurut Kremlin, tindakan tersebut berpotensi merusak stabilitas kawasan yang sudah diliputi ketegangan. Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengundang operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Moskow mendesak semua pihak untuk segera melakukan deeskalasi dan menghentikan aksi permusuhan. Serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran berlanjut pada Senin, 10 Maret 2026 kemarin. Agresi ini dibalas oleh Teheran dengan membom jantung Israel sehari setelah pengumuman penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi negara yang menggantikan ayahnya. Menurut laporan informasi yang disusun oleh Salam Khader untuk Al Jazeera, dikutip Selasa 10 Maret 2026, serangan Israel dan Amerika Serikat itu menargetkan pusat komando di Isfahan dan Shiraz, serta di sabuk barat negara, tepatnya di Kermanshah dan Tabriz. Di ibu kota Teheran, Israel melancarkan serangan di dekat Bandara Mehrabat yang menurutnya menampung beberapa pesawat tempur dan digunakan untuk melancarkan serangan. Pusat koordinasi operasi antara tentara dan Garda Revolusi di selatan juga menjadi sasaran. Israel juga menganggunkan telah menyerang markas Korps Quds di timur Teheran dan kompleks perangkat udara di Isfahan. Sebaliknya, Garda Revolusi mengumumkan pengirim basis satelit yang dipanggil Tel Aviv untuk mengarahkan misilnya dan menyatukan serangan Iran yang ditujukan kepadanya. Dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa perang hampir berakhir, dapat dikatakan bahwa eskalasi ini merupakan persiapan untuk meja perundingan. Pernyataan ini disampaikan pakar militer Brigadir Jenderal Elias Hanna bahwa pencapaian yang dibicarakan Washington dan Israel tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam analisis Al Jazeera, Hanna mengatakan tujuan yang ditetapkan Trump untuk perang ini juga tidak tercapai karena telah dipilih pemimpin tertinggi yang baru dan program nuklir dan misil Teheran tidak dibubarkan.